Perkenalkan, nama saya Felix. Saya mahasiswa pendidikan geografi kelas B pagi semester 5. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang diberikan kepercayaan Ibu Rika Angela untuk tugas Asia Selatan. Di sini anggota saya terdiri dari Angela Emma Widya dan Farida. Di sini saya selaku editor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angela Emma Widya. Saya dari kelas B pagi semester 5. Di sini saya selaku sebagai pemateri dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farida dari kelas B pagi semester 5. Di sini saya selaku pemateri dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Ini adalah contoh peta Asia Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Asia Selatan. Secara geografis, Asia Selatan berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Pegunungan Himalaya merupakan batas utara dan timur Asia Selatan, sedangkan Laut Arab dan Teluk Mengali merupakan batasan selatannya. Pegunungan Hindukush di Afghanistan dan Pakistan Utara biasanya dianggap sebagai batas barat laut anak benua India. Negara-negara yang termasuk region Asia Selatan adalah India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Selanjutnya, letak geologis Asia Selatan. Secara geologis, sebagian besar Asia Selatan dianggap sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India. Lempeng India terpisah dari bagian Eurasia lainnya. Lempeng ini dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Bahkan hingga kini, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan penggunung Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Selain itu, Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas. Misalnya, sungai es, hutan hujan, lembah, padang pasir, dan padang rumput di wilayah yang hanya seting luas Amerika Serikat. Karakteristik Asia Selatan. Secara geologis terletak di selatan pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Hindukush yang dikelilingi oleh Samudra Hindia atau Indian Ocean dan Teluk Bengali, yang luasnya lebih besar dari benua Eropa sekitar 360.000 km persegi. Sungai besar Asia Selatan yaitu Indus, Jhelum, Bes, Sultej, Rapi, Chenab, Gangga, Brahmaputra, Makali, atau Sarada. Iklim yang ada di Asia Selatan subtropis, yaitu musim panas, musim dingin, musim hujan yang diselilingi oleh musim gugur dan musim semi. Untuk agama yang ada di Asia Selatan seperti Hindu, Buddha, Islam, Jainisme, Sikhisme, Parsi, Kristen, kepercayaan lokal. Untuk suku yang ada di Asia Selatan yaitu terdiri dari 3 suku, yaitu suku Arya, Dravida, dan suku Mongoloid. Untuk kelompok bahasa yaitu Indo-Eropa, Dravida, Tibeto-Burman. Periode perkembangan Asia Selatan yaitu terdiri dari 7 periode. Yang pertama Harpa Mohenjo-daro yang dimulai dari kurang lebih 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1750 Masehi sebelum Masehi. Karena didominasi dan invasi suku Arya atau karena bencana alam seperti banjir. Yang selanjutnya periode Hindu yang dimulai dari Rig Veda, Bhagavad Gita, Upanishad, Ramayana, Mahabharata. Selanjutnya yaitu Jainisme atau penolakan terhadap
selanjutnya yaitu Buddha, yang dimulai dari Gautama Buddha atau pelepasan diri terhadap siklus inkarnasi, penolakan terhadap kasta. Periode selanjutnya yaitu periode Islam, yang dimulai dari periode Mahmud Ghazani yang dari kerajaan Mughal Akbar Shah Jahan Jahangir Alamgir. Selanjutnya periode kolonialisme, dimulai dari East India Company, Portugis, Prancis, Inggris, British India. Dan untuk periode perkembangan Asia Selatan yang terakhir yaitu pasca kolonialisme, yang dimulai dari partisi British India tahun 1947 menjadi India dan Pakistan. 1971 Pakistan menjadi Pakistan dan Bangladesh. Selanjutnya negara-negara di Asia Selatan. Masa tradisional. Yang pertama Bangladesh pada tahun 1971, yang kedua Bhutan dari tahun 1907 sampai dengan kerajaan, dilanjutkan dari tahun 2008 sampai dengan kerajaan konstitusional. Yang ketiga India dari tahun 1947, yang keempat Nepal dari tahun 1768 sampai dengan kerajaan, dilanjutkan dari 2008 sampai dengan republik. Yang selanjutnya Pakistan dari tahun 1948. Dan selanjutnya Sri Lanka dari tahun 1948. Yang kedua itu pada masa kontemporer. Yang pertama Afghanistan dari tahun 1747 sampai dengan 1919. Yang kedua Maldives atau Maladewa dari tahun 1965. Isu-isu lokal di Asia Selatan yaitu terdiri dari 6. Yang pertama ekonomi, kesehatan, keamanan, kemiskinan, komunalisme, instabilitas politik. Isu-isu regional yaitu yang pertama Kashmir yang ada di India dan Pakistan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam atau aliran air sungai yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Yang selanjutnya etnisitas yang ada di Bengali dan Nepali di India, Tamili dan Sri Lanka, Mohajir di Pakistan. Isu selanjutnya yaitu tentang teknologi dan senjata nuklir yang ada di India dan Pakistan. Isu selanjutnya yaitu terorisme atau keamanan yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, Sri Lanka. Dan isu yang terakhir itu kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi atau kerjasama regional yang terdiri dari SAARC yaitu South Asian Association for Regional Cooperation, didirikan di Dhaka, Bangladesh pada tahun 1985. Negara pendiri seperti Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maldives, Pakistan, Sri Lanka. Di KTT 14 Afghanistan menjadi anggota ke-8 SAARC. Tujuan dari pendirian SAARC yaitu membangun dan mempererat kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Selatan untuk menciptakan sebuah kawasan yang kuat dan menyatu. Asia Selatan dan kekuatan global. Yang pertama Amerika Serikat, Rusia, dan Cina.